Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. اللهم فصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله، فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الله أكبر. 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 الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله، فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم تقبل منا رمضان. اللهم تقبل منا رمضان. اللهم تقبل منا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Kaum muslimin sidang jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah, setelah 1 bulan penuh kita melaksanakan Ramadan beserta seluruh rangkaian ibadah yang ada di dalamnya, baik itu ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Pada hari ini kita tiba pada hari kemenangan. Kita tiba pada hari kebahagiaan. Hari setelah kita bermujahadah siang dan malam dengan berbagai bentuk pelatihan yang diberikan oleh Allah selama Ramadan. Maka kemudian Islam memerintahkan kita pada hari yang berbahagia ini untuk semua kita berbahagia, untuk semua kita merayakan kemenangan. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Qul bi fadlillah. Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, bi fadlillah, atas karunia Allah. Karunia Allah adalah hari kemenangan. Wa bi rahmatihi, dan atas rahmatnya Allah kita masih diberikan kesempatan sehidup sampai hari ini. Fabidzalika falyafrahu, maka dengan demikian falyafrahu, hendaklah mereka umatmu itu berbahagia. Jadi pada hari ini tidak boleh ada yang tidak bahagia. Hari ini tidak boleh ada yang susah, karena hari ini adalah hari bahagia. Semua kita harus menunjukkan kebahagiaan. Wajah-wajah harus sumringah. Maka dari awal Islam telah memerintahkan kita, pada hari ini tidak boleh ada yang lapar. Makanya kemudian diperintahkan untuk kita menunaikan zakat fitrah, agar hari ini tidak ada yang tidak ada beras di rumahnya. Hari ini tidak ada yang tidak bisa makan. Semua umat hari ini bisa makan, karena tanpa makan tidak akan bisa bahagia. Tapi dengan ada makan, itu merupakan salah satu unsur utama, fondasi utama orang bisa bahagia. Maka oleh karena itu, hari ini tidak ada alasan untuk kita tidak berbahagia. Kaum muslimin sidang jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, pada hari ini kita telah mendapatkan bekal besar, bekal yang diharapkan cukup untuk kita bawa selama 1 tahun ke depan, sampai kembali berjumpa dengan Ramadan tahun depan. Bekal yang telah diberikan oleh Allah selama 1 bulan Ramadan penuh. Karena pada hakikatnya Ramadan beserta seluruh aktivitas ibadah di dalamnya, baik siang maupun malam, semuanya adalah bekal untuk kita mengarungi kehidupan mulai hari ini sampai 1 tahun ke depan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah oleh kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan tujuan daripada Ramadan adalah takwa. Dan hari ini kita telah mendapatkan tujuan itu, yaitu takwa, yang kemudian itu adalah bekal terbaik untuk kita bawa sampai 1 tahun ke depan. Jadi begitu bekalnya. Karena
bekalnya raya, bekal bulan puasanya raya. Kalau kita mau bagikan bekal selama Ramadan itu, kira-kira bisa kita bagi kepada 4 bentuk bekal, kepada 4 jenis bekal besar. Yang mana bekal ini kalau kita jaga dengan baik, insya Allah cukup minimal untuk Ramadan tahun depan. Nanti Ramadan itu kita dah mulai mendapat bekal baru. Ia bekal yang kena di bulan kau ikut, ia bersih untuk Ramadan itu. 4 bekal itu, yang pertama adalah bekal solat. Selama Ramadan, siang dan malam, di antara aktivitas ibadah yang paling banyak itu adalah solat. Apalagi kalau malam, setelah Isya kita ada solat tarawih, ada yang 8 dan umumnya 20. Kadang-kadang apalagi 10 akhir Ramadan ditambah lagi dengan qiyamul lail. Oh, lail benar-benar semayang lo 3 rakaat, 8 tambah lail. Kaji dibayangkan menyuruh kubur tarawih 20 rakaat, bahkan di malam belum tarawih 20 rakaat, yang qiyamul lail tambah 11. Berarti kubur semayang 20 lail tambah 11 dalam si malam. Maka 20 rakaat lebih di malam, khususnya di 10 akhir Ramadan. Dan dari awal Ramadan sudah dengan tarawih. Maka begitu banyak solat yang disyariatkan, khususnya di bulan Ramadan, yaitu tarawih. Diharapkan ini menjadi bekal untuk kita selama setahun ke depan sampai bulan Ramadan berikutnya. Apa bekal dari solat? Rasulullah SAW bersabda, as-salatu nur, solat itu adalah cahaya. Ibnu Utsaimin mengatakan, nurun fil qalbi wa nurun fil wajhi, nurun fil qabri wa nurun fil mahsyar. Cahaya solat itu akan memberikan sinar fil qalbi, dalam hati, fil wajhi, pada wajah, fil qabri, dalam kubur, fil hasyri, sampai ke padang mahsyar. Jadi semayangnya cahaya. Maka katanya yang kubur semayang wajib maupun sunat, terlebih tarawih di bulan Ramadan, telah mengumpulkan begitu banyak cahaya. Sebab katanya cukup dengan cahaya orang. Makanya terang masjid orang. Dari lampu masjid, lampu urun jauh masjid, kabin terang tu. Makanya anak terang yang curiga lupa ada semayang dalam bulan puasa. Jadi hari ini kita terang semuanya, sumringah. Dengan cahaya apa? Dengan cahaya solat. Makanya gendanya laudinnya harus nak semayang. Dengan nak semayang, nak cahaya, terang udip. Urun nak semayang, nak cahaya, sehingga udip nak terang, udip nak disebut. Dengan solat maka bercahayalah kehidupan. Sehingga kita lihat dalam syariat pun semayangnya hanggebi mandu dalam masjid. Jadi jangan semua solat dilakukan di masjid, harus ada solat yang dilakukan di rumah. Kenapa? Agar rumah kebagian cahaya. Rasulullah SAW bersabda, khairus salat fil buyut illa al-maktubat. Sebaik-baik solat yang dilakukan di rumah-rumah. Semayang paling yang terhubung di rumah. Illa al-maktubat, kecuali solat 5 waktu. Yang semayang 5 waktu itu lebih utama tentu di masjid secara berjamaah tepat waktu. Adapun solat-solat sunat itu bagusnya, utamanya di rumah-rumah. Jadi supaya rumah nak ada cahaya sih, baik masjid matang cahaya. Maka kita lihat dalam prakteknya Rasulullah SAW itu setiap solat sunat beliau lakukan di rumah. Mulai daripada qabliyah, ba'diyah di waktu Rasulullah bersemayam di rumah. Rasulullah baru berdiri di masjid, menan
kena iqamat sembahyang wajib. Karena memang rumah Rasulullah nempel dengan Masjid Nabawi. Jadi qabliyah, ba'diyah semuanya dilakukan di rumah. Nah, pernah 3 Rasulullah bersembahyang tahajud di masjid. Disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari, Rasulullah pernah suatu malam salat tahajud di masjid. Gemedika dipegang sabuk ruang kat pojok masjid, duduk ngetika supaya beda soalan. Maka kemudian Rasulullah salat di situ, salat qiyamul lail. Tiba-tiba ada sahabat yang lewat, sahabat Nabi lewat di masjid, melihat Rasulullah salat malam, salat qiyamul lail, salat tahajud, maka dia ikut bermakmum. Kemudian lewat sahabat yang lain, ikut bermakmum. Lewat sahabat yang lain, ikut bermakmum. Akhirnya pegang kampung masjid. Pegang kampung masjid, ikut bermakmum dengan Rasulullah salat qiyamul lail. Begitu Rasulullah merasakan bahwa salat tahajudnya sudah ramai di belakangnya makmum, maka Rasulullah langsung membuka tikarnya. Rasulullah membuka tikar, kemudian mengatakan kepada para sahabat, irji'u, pulang, da'awali, kubur itu. Maka ini menunjukkan bahwa salat sunat yang salah satunya adalah salat tahajud itu disunatkan di rumah, bukan di masjid. Adapun selama bulan Ramadan, khususnya 10 akhir Ramadan, nyanjur tahajud di masjid, sebagaimana dilakukan oleh sebagian masjid. Khusus 10 akhir Ramadan, di samping i'tikaf, mereka mengadakan solat tahajud berjamaah. Khusus 10 akhir Ramadan disilakan. Atau ada juga hari ini kita melihat sebagian masjid, bila di bawah masjid, kalau di Bandar Aceh ramai kan. 3 tu sebelum 3 bertahajud di masjid. Itu kalau sesekali boleh. 3 je lah. Tapi dia punya tabi yang akan melawan syariat, akan balik hukum. Jadi ada solat-solat yang disunatkan dilaksanakan berjamaah, ada solat-solat yang disunatkan dilaksanakan sendiri-sendiri. Solat-solat yang disunatkan untuk dilaksanakan sendiri-sendiri di rumah-rumah, maka lakukanlah di rumah. Solat yang disunatkan dilaksanakan berjamaah, maka lakukanlah berjamaah, baik di masjid maupun di tempat-tempat lain. Dan dia semayang 5 waktu. Yang memang sunat di masjid. Jadi hanjur tak pegang sunat di rumah. Jadi sekali 5 waktu hanjur itu kedaya. Namun pakat hajat semayang berjamaah 5 waktu di masjid. Belum di rumah benda bersemayang di masjid untuk ria. Semayang berjamaah 5 waktu di masjid ria. Itu dah benda-benda. Hanya tujuh lagi kan. Karena memang sembahyang 5 waktu memang di masjid. Ada urusan dengan ria drone. Dia beroja udah pegang angin ayu. Jadi dia pegang helm betul dah. Ria. Ambil mana tak tahu benda mesti maju. Enggak beria maju, baiklah maju. Itu tidak boleh. Ya. Yang di 5 waktu memang masjid itu disunatkan berjamaah. Tapi ada solat-solat yang disunatkan di rumah dan itu lebih banyak. Kadang-kadang yang disunatkan berjamaah di masjid atau di tempat-tempat umum itu cuma beberapa saja. Imam waktu semayang Id lagi orangnya, Idul Fitri, Idul Adha, kemudian semayang istisqa, itu pun di lapangan terbuka, kemudian salat gerhana dan beberapa jenis yang lain. Termasuk salat tarawih. Tarawih termasuk sudah di masjid. Masalah kenanya kadang ada kubur rumah. Ada yang silakan, tapi hukum tetap sudah di masjid. Kenapa sudah di masjid? Karena Rasulullah memang melakukannya di masjid. 3 malam Rasulullah salat tarawih di masjid. Meskipun kemudian Rasulullah tidak hadir ke masjid, tapi itu karena alasan tersendiri. Karena takut khawatir diwajibkan salat tarawih itu kepada umat. Tapi kemudian Umar bin Khattab menetapkan salat tarawih itu dilakukan di masjid yang dipimpin oleh imam. Pada waktu itu untuk imam laki-laki ditetapkan Ubay bin Ka'ab.
dan imam untuk perempuan diimami oleh dirinya sendiri Umar bin Khattab dan sesekali diminta bantu sama Ali bin Abi Thalib. Sebabnya jamun kalau sama rata memang tarawihnya itu bisa. Jadi urinun sambung jamaah drop, uragan sambung jamaah drop. Kadang beda urinun. Urinun uragan mawai semangat minum lumayan drop. Maka pihak pukul 24 handal sambung masjid sehingga bisa imam. Kaum muslimin sedang jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah. Jadi solat itu adalah cahaya. Maka solat yang sudah kita lakukan selama Ramadan, baik itu solat-solat wajib maupun solat-solat sunat, mudah-mudahan itu menjadi cahaya yang menyinari kehidupan kita sampai minimal 1 tahun ke depan. Dan jangan sampai di rumah itu ada orang yang tidak sholat. Dipegang kemayangnya adalah cahaya, berarti urun yang hana kemayang, urun tulen cahaya. Makanya rumah-rumah yang ada sholat, rumah-rumah itu bercahaya. Tidak damang mangan, dadu mangan, auranya positif, auranya bagus, nyaman gitu. Tapi punya rumah-rumah yang hana kemayang, yang padam. Lampu lebih lagi kupur, hana nyaman gitu. Badan-badan hana mangan. Kaji punya urun tip dah merokok bengok, bak kedai kopi tapi dia sakit baru dapat beli kaji. Dia bisa jadi di rumah jangan orang kemayang. Tapi orang-orang yang di rumahnya sholat, orang-orang itu akan fisiknya sehat-sehat, baik-baik, dan auranya positif. Kenapa? Karena cahaya. Suatu ketika ada tukang bersih Masjid Nabawi. Jadi Rasulullah zaman pernah memakai tilaurun untuk berkeliling masjid urina. Dalam hadis Sahih Bukhari, tilaurun urina tingkai di masjid. Diizinkan oleh Rasulullah. Berikutnya berkeliling masjid. Karena Tuhan, karena di hari ya, Tuhan. Maka lebih izin Rasulullah tinggal di masjid untuk berkeliling masjid. Tiba-tiba pada suatu malam perempuan ini meninggal. Maka karena dia meninggal oleh para sahabat langsung difardu kifayakan. Maka fardu kifayakan ulun meninggalnya. Besok subuh ketika Rasulullah ke masjid, tapi rumah Rasulullah di masjid kanan, kau ini. Maka Rasulullah bertanya kepada para sahabat, mana perempuan ini? Mana si fulana? Mana dia biasa kadir ke kampung-kampung. Kata para sahabat, beliau sudah meninggal oleh Rasulullah tadi malam. Tetapi langsung kami fardu kifayahkan, kami enggan membangunkanmu karena engkau terlihat lelah dari malam. Kata Rasulullah, daluni ala qabriha, tunjukkan kepadaku mana kuburnya. Maka kemudian para sahabat membawa Rasulullah ke kuburan si perempuan yang bersih-bersih masjid itu. Sampai di sana Rasulullah sholat. Dan seperti biasa sholat jenazah karena berat kemayang ada kubur. Setelah Rasulullah sholat, Rasulullah mengatakan, inna hadhihi al-maqbarah dhulmatun mamlu'ah nawwarallahu laha bisalati 'alaiha. Ini kubur. Karena terutama ada kubur dia. Lebunya. Rasulullah mengatakan ini kubur-kubur dhulmatun, gelap, mamlu'ah, gelap gulita. Nawwarallahu laha, tapi kemudian Allah menyinari kubur ini dengan sebab salatku kepada penghuni kubur-kubur ini. Jadi jangan remehkan salat. Salat adalah cahaya. Itu bekal yang pertama. Jadi katanya karena bekal cahaya, jaga juga sampai cahayanya bagak ada. Harus itu sampai minimal itu. Yang kedua, bekal yang kita dapatkan di bulan Ramadan yang diberikan oleh Allah adalah bekal rahmah, bekal kasih sayang. Melalui apa? Melalui sedekah. Dia guna kemayang, tak tinggal kemayang dan puasa.
Yang kedua, sedekah. Banyak sekali orang bersedekah di bulan Ramadan. Semangat orang bersedekah di bulan Ramadan. Dengan bekal dari sedekahnya, Rasulullah SAW bersabda, "Man fattara sha'iman min kasbil halal, sallat alaihi al-malaikatu wa safahahu Jibril lailatal qadri, wa man safahahu Jibril raqqa qalbuhu wa takthuru dumu'uhu." Man fattara sha'iman, barang siapa yang memberikan bukaan kepada orang yang berpuasa, sallat alaihi malaikatu fi sa'ati Ramadan, maka dia akan diselawati oleh para malaikat selama Ramadan. Wa safahahu Jibril fi lailatul qadri, dan dia akan disalami oleh malaikat Jibril pada malam Lailatul Qadar. Wa man safahahu Jibril, dan barang siapa yang disalami oleh malaikat Jibril, raqqa qalbu, akan lunak hatinya, lembut hati, wa takthuru dumu'u, dan akan mudah meneteskan air mata. Dalam ayat itu tanda mengumpul Qadar. Jawabannya dalam hadis itu. Tanda mengumpul Qadar, hati lebih bahkan ruh mata. Jadi menyenang orang boleh puasa makin bingkai, makin degi, makin bagah bengek. Dia tahu berguna. Karena urung-urung mengumpul Qadar, urung-urung yang disalim oleh malaikat Jibril. Walaupun dia ada rasa, dah ada rasa api. Bahaya ada. Punya rasa yang bersedia oleh malaikat Jibril, enggak ada pegang-pegang orang yang itu sama berbuat tadi malaikat Jibril malam Ramadan. Jadi juga ada pun tadi. Jadi jenanya alhamdulillah kami mudah-mudahan salah satunya dengan banyak sedekah tadi, khususnya bersedekah kepada orang berbuka. Maka jenanya kali dalam sedekah. Yang tak husnuzan dan bandungnya jenanya urun 3 sedekah dalam bulan Ramadan. Khususnya bersedekah untuk orang yang berbuka. Bekal yang diberikan oleh Allah dengan sedekah itu riqqatul qalbi, hati lunak. Hati lunak, hati telah penuh dengan kasih sayang. Hanya yang takut betul bekal rahmat, bekal kasih sayang. Maka bekal kasih sayang ini harus bertahan sampai tidur. Kita saling berkasih sayang, dengan yang pertama yang terdekat, dengan istri kita, dengan suami kita, dengan anak kita, dengan orang tua kita, dengan tetangga kita, dengan sesama kita. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah semua yang ada di atas muka bumi, niscaya kalian akan disayangi oleh semua yang ada di langit, yaitu para malaikat. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang berkasih sayanglah yang akan disayangi oleh yang Maha Pengasih, yaitu Allah. Maka orang mulai urutnya dia berkasih sayang. Dan itu betul orang. Tapi pada guru Melayu orangnya yang bagah-bagah emosi, dia udah. Yang bagah-bagah degi, bagah-bagah bingkai, nyotu, mengadil hasil puasa. Jadi daripada guru nilai itu, langsung nilai itu. Bukan daripada puan, daripada bunga bingkai itu. Itu tu nilai. Sana si Ramadan dan kuya. Walaupun raya ada puasa bunga. Ya, berkasih sayang. Ya. Inna ummati ummatun marhumah, kata Rasulullah. Umatku adalah umat yang disayangi, umat yang berkasih sayang. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu ikhwah. Ikhwah itu bersaudara. Bahkan kata-kata ikhwah itu disebutkan dalam tafsir Al-Misbah. Ikhwah itu maknanya saudara kandung. Jadi kedayo, ya, duduk dalam puasa Ramadan, bekal kasih sayang, bekal rahmat. Kemudian yang ketiga, bekal yang kita dapatkan di bulan Ramadan adalah bekal teman setia. Teman
dia teman setia, teman ke dalam dunia ada, teman tapi terus urus akhirat teman setia. Karena hanya dalam dunia ada anak kira setia, nyoet kubu ada anak kira setia. Tapi teman setia yang sampai ke akhirat. Apa itu teman setia? Dalam Ramadan mendanyo ka baca Al-Quran. Yang jarang baca, yang anak belum baca Ramadan pasti dah baca. Yang jarang baca pasti sering. Yang khatam dalam Ramadan pasti ada yang khatam. Nah yang dijuz, yang ke-3 khatam. Nah yang 2 khatam. Nah yang 3 khatam. Mantu bekal dari baca Al-Quran itu. Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah oleh kalian akan Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu akan datang di hari akhirat syafi'an. Syafi'an ini maksudnya menemani, memberikan syafaat, pembela, ya, bagi pembacanya nanti di hari akhirat. Jadi Al-Quran akan ikut ledanya sampai terus ledanya bak pintu surga. Ini Al-Quran. Makanya ikut Al-Quran teman setia. Jadi kalau di akhir itu ada sidang mahkamah Allah yang menghisap kita, akan diproses hisap, maka pengacara di antara pengacara yang paling setia membela kita, berucap untuk kita di hadapan mahkamah Allah, maka dialah Al-Quran. Akan beruntung guru-guru yang selama Ramadan 3 baca Al-Quran. Tapi itu paling kurang untuk tidur itu bila Ramadan kah kali baca Al-Quran, baca. Baik yang tadarus lanjut, tadarus di Ramadan ada melata, ada tadarus di melata bulan Ramadan di masjid, ada Ramadan kali baca, tadarus tak baca kali. Ada yang berperan baca, habis ada tadarus bulan Ramadan kan. Dia baca dalam tunggu. Baca Al-Quran, subhanallah. Jadikan Al-Quran itu sebagai teman setia kita di dunia, maka dia akan menjadi teman setia kita nanti di hari akhirat. Kemudian terakhir, bekal yang keempat yang diberikan kepada kita oleh Ramadan adalah bekal ekonomi, bekal ketahanan ekonomi, bekal kekuatan ekonomi. Dari mana kemudian? Dari puasa. Bedanya lama puasa tak pajuk bu 2 bunga yang dipercepat yaitu sahur, dan sore yaitu berbuka 2 sehingga dari situ kita diajarkan untuk hemat. Karena bedanya umat Islamnya harus kuat ekonomi. Kuat ekonominya bukan berarti kaya, hadirin sekalian. Dan orang berfikir yang kekal kuat ekonomi kaya ke. Tadi contoh, jika orangnya nanggro Iran. Nanggro Irannya bukan nanggro kaya. Bahkan mereka itu diembargo puluhan tahun oleh Barat, Amerika dan Barat. Mutluk tuh. Tapi kenapa bisa bertahan? Dan kalian orangnya kan 2 minggu lebih kami perang. Kan orang kaya ni, tapi bisa bertahan. Negara Indonesia, bela 2 minggu mungkin Februari dah habis dulu. Sampai dia kredit dulu, ban perang ada bayar kredit dulu. Oleh dulu. Tetapi kenapa Iran itu bertahan? Dan yang ada bukunya baru 12 orang, puluhan tahun mereka sudah diembargo. Karena mereka itu hemat, efisiensi. Tapi kalau efisiensi lagi dengan terapkan anggaran dia no, efisiensi ada bocor lebih, sama aja. Ini betul-betul efisiensi. Dari mana dengan efisiensinya? Dari perintah Allah, kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah oleh kalian, wala tusrifu. Tetapi jangan israf. Apa makna israf? Jangan berlebihan. Jadi konsep efisiensi itu beda belanja yang awam. Tapi
Tapi tak belanja sesuai anggaran. Jadi makna efisiensi, makna hemat. Dan ini konsep utama ekonomi Islam itu. Dan itu banyak dalam ayat-ayat disebutkan. Jangankan untuk belanja, untuk blok-blok yang ada itu, sedekah mana gaya efisiensi. Mana? Sedekah efisiensi. Jelas dalam Al-Quran disebutkan. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan mereka-mereka orang-orang yang apabila berinfak lam yusrif, tidak berlebihan, tidak boros. Maka jadi fikir, mungkin infaknya dikira boros, tu kira boros punya berlebihan. Dia infak, dia jauh terdekat orang kita terdekat. Dia jauh orang kita terdekat, dia terdekat kan? Dia orang terdekat, nak orang yang punya jauh terdekat dulu. Adanya dia orang kita terdekat, ada lekor tu. Betul ya? Walladzina idza anfaqu lam yaqturu lam yusrifu, dan mereka-mereka yang apabila berinfak tidak israf, wa lam yaqturu, tetapi jangan juga terlalu sedikit. Betik dia pertama 2000 lebih ada cara aja ya. Tetapi wa lam yusrifu wa lam yaqturu, tidak melampaui batas, tidak berlebihan, tapi juga tidak terlalu sedikit. Maknanya apa? Perlu penyesuaian antara pemasukan dan pengeluaran. Gendanya orangnya hadirin sekalian, persoalan umat gendanya nyo. Yang pula mana-mana gendanya orang yang muda. Beliau jumpa yang boleh, beliau juga terapkan dia pilih jadi kibat utang kredit gede. Tidak ada skala prioritas. Mungkin gendanya lagi haji, yang kedua kadang lagi haji. Karena hari ini kita belanja bukan kebutuhan, tapi untuk kudu. Muda orangnya bukan karena boleh, karena kudu. Nyo yang belum, nyo yang mohon yang HP baru, yang mahal-mahalnya orang-orangnya cukup dia. Yang itu dah kadang tentu, dia boleh tiga ke. Pura-pura beli HP pada itu kudu. Ini orang raya. Kan HP nak terima dia. Kan HP dia sejuta lagi setengah sejuta apa gaji dia. Yang mana hanya dia orang ni kira HP yang sejuta setengah yang tu HP ya. Nyo yang pro dulu. Yang HP 8 juta tu. Kerja tu. Orang hidup dia yo. Tanyo nak ni memang. Nak apa masukan dimasuk dia. Salah hati dah ya. Dia ni ambilnya dah kadang budak aja lah, tapi ambilnya iman. Jadi kita ni kelola ekonomi, kita ni kelola keuangan. Dan itu umumnya hari ini. Jadi mohon maaf kalau kita katakan hari ini justru kita umat Islam yang hedonis hari ini. Dan jangan buruk juga. Jadi hari ini semua beli apa yang diinginkan, bukan kebutuhan. Maka Ramadan mengajarkan kita tentang itu. Lalu dia orang Cina, Bapak Ibu. Cina ni bang kaya-kaya, tapi ada yang dulu. Ada dajak apa kau Cina dah kalian jin draw pakai baju. Jin pakai baju, ada ni pakai baju tinggal. Oh, mepek, lepui bicara. Kan orang mepek ni kau ni kena betul konsep dia. Idanya pen lagu dalam bukan pakaian kayu. Lagu pada buka gede dia kopi buka dia kue buka kalau lagu ini kopi. Ada yang karena toko biru, karena usaha biru. Bukan roke benarlah baju dia dia roke bukan. Benarlah perlu gaji. Yang kena ni ada di situ. Yang kena itu orang cinta dunia. Budak dunia. Dalam halnya menang Cina, walaupun banyak yang beriman kepada dia, mereka tidak hedonis. Dan itulah yang diajarkan oleh Rasulullah. Jangan hanya contoh, orang yang hanya contoh Iran. Jika ada Iran, pejabat petinggi Iran, mandung sederhana, antara negara lainnya. Jangan hanya contoh jangan. Dulu sendiri lainnya. Dari banyak takut kitab, takut
perjalanan kehidupan Nabi, para sahabat, bagaimana mereka zuhud padahal mereka petinggi-petinggi negara. Ada kadang contoh dari Pak Bidang. Sebab pejabat dia bertingkat Kemplor Padang susul Padang kami dah kena berapa. Apa acara itu fasilitas belum kami kayak dia nyanyi kan kaji. Tapi kita lihat itu hari ini di Iran dibuka oleh Allah SWT. Nyohan ada bukan masalah Syiah dan yang sunninya dari Bang. Ini sebagai zahir kekalan bahawa kita coba pelajaran. Masalah akidah mungkin ada persoalan yang butuh waktu untuk kita bahas. Tapi hari ini Allah buka itu. Ternyata ada menyembah dalam yang boleh kitab dunia, yang kitab sufi itu, yang kitab zuhudnya. Nampak ada kalau pemimpin tinggi mereka. Mudah sih yang lain pakai. Yang menteri yang bajet dia kadang-kadang mencoba dengan bajet jas. Jangan dah baca kisah Umar bin Khattab, bahawa Umar bin Khattab waktu berangkat dari Madinah, dia ajak kunci Baitul Maqdis, disambut oleh Paus di Baitul Maqdis, disambut luar biasa. Umar bin Khattab kerja ke Iqlidin, tidak gemat Pak Jaro. Adanya bajet bertambah 18 kok tampalan bajet Khalifah. Pak demi jadi yang lagi membenci pada anak lagi pulang ke anggaran raya dia. Tapi hari ini kita lihat ternyata ada komando di Iran. Artinya dari sana kita ingin belajar. Belum tuh ada bisa bertahan. Itulah konsep ekonomi Islam. Jadi dari pegah dalam Islamnya dari pegah ekonomi bukan kaya. Tapi ketahanan. Dari mana ketahanan itu? Cara mengatur ekonomi, cara mengatur keuangan. Sebab sebenarnya kalau dari Aceh ini tidak mungkin miskin. Tapi masalahnya BPS nasional setiap tahun mengeluarkan hasil, setiap 3 tahun sekali mengeluarkan hasil. Aceh termasuk provinsi yang kafir. Tapi ada makai lagi. Kenapa kita katakan Aceh itu tidak mungkin miskin? Karena di Indonesia provinsi yang digarap kaurinya cuma Aceh. Yang digarap kauri, dia tak ada kauri jerat, tak ada. Jauh jerat kauri jerat, jauh dah kauri belah, jauh laut kauri laut. Dia di rumah dulu kauri. Lontong dan buku dum dari bekram kasusah dunia anak lontong yang minta lontong rendang. Masa provinsi yang digarap kauri provinsi kasih model lain kalau dia apa boleh dia kalau dia mau raja ada apa dia boleh. Dan ada cerita model orang Aceh yang dengan kotikre dengan ada cerita yang untuk bebino plastik macam model atau. Jadi sebenarnya secara logika dengan tradisi kearifan lokal kauri digadah di Aceh. Maulid Muharram, Isra Mi'raj, nuzul Quran, tidak berbeda tidak. Beting-beting di perut daya dengan Aceh. Jadi secara logika tidak mungkin miskin. Tapi kenapa miskin? Karena apa? Tapi cara kelola daya mana cara kelola. Sedangkan dalam Islam itu diajarkan cara kelola itu. Cara mengatur keuangan yang tidak israf, yang tidak melampaui batas, yang tidak berlebihan. Dan hadirin sekalian, yang penting dekat masalahnya. Makanya ini ada pemain cuba ujung dan kita ubah tema yang penting untuk apa? Ini anak muda kita ke depan ini bahaya. Karena tidak diajarkan oleh orang tuanya. Beda dengan Cina dari banyak air penuh. Dari banyak anda ukur kain penuh. Lidahnya sebalik haji, tak penuh sebalik haji. Ijahnya kepada kandang. Ibu ikli ayah haji dengan sebelah api. Langgar ada sebelah api. Dan bukan mereka juga sebelah api dia juga semua. Sebelah api. Itu dah jauh. Tenang. 6 juta tak ada.
pendidikan kita pendidikan konsumtif, bukan pendidikan produktif. Kita harus mengajarkan itu yang punya anak penuh, yang punya anak didik cara atur keuangan. Dia dah kemah Bapak Ibu sekalian, dia orang yang kadang mungkin katanya lepas atau kerja dia curhat. Yang curhat itu pengusaha kaya kadang-kadang. Orang nampak itu. Ada dah dengar curhatan tu kadang-kadang. Padahal orang tahu pemasukan Betul nampak itu, nampak. Tapi nak boleh. Oh ma kamu tu ni, kamu tu ni. Dan yang pegang hanaman. Dan yang pegang bawahnya drone. Kan mana pen drone cara atur pen. Maka ini harus dipikirkan. Baik yang bapak-bapak maupun ibu-ibu. Yang ibu-ibu harus mendukung benar ada ibu-ibu. Nah ini daerah nama ibu-ibu yang menyukai suami kabin yang mau kakak ibu-ibu kipan dia orang ikut yang ibu kabin dan tunggu dari orang kakak kabin kan itu udah berumur. Itu persoalan juga. Kadang-kadang suami kakak beli mau rina mbak belonyo mesti belonyo padahal ada pernah itu bukan kebutuhan utama. Maka kalau kita merujuk kepada ekonomi Islam itu kita diatur beda fikih ada gaduhnya. Ada kebutuhan primer namanya, ya itu ad-daruriyat. Kemudian ada kebutuhan sekunder, itu yang kedua. Ya. Kemudian yang ketiga, ada yang sekunder itu al-hajiyat. Ada yang ketiga at-tahsiniyat. Itu yang pelengkap. Hari ini kita kadang-kadang berhana ilmu. Yang pertama hana berhubungi. Tetapi udah tepi dua bajin gagah-gagah. Itu berdebat-debat. Geja Malaysia. Kadang-kadang nak pada draw orang yang debat-debat ada bibir ya. Dua ni kita jak tompong dah kalau rumah kalau Allah. Itu kondisi kita hari ini. Maka ini adalah persoalan serius. Harus kita ajarkan anak-anak kita ke depan. Kalau tidak, maka Bapak Ibu kita akan siap dengan tontonan-tontonan ke depan. Anak menganiayai orang tuanya, anak membunuh orang tuanya karena air betul anu. Yang siap yang punya air datunya, bukunya dia ada tolong lebih kantor lebih video. Si anak ini membunuh orang tuanya karena tidak mau beli Honda. Anak ini menganiaya orang tuanya karena datang paket COD tapi halangan bayu. Siap-siap depan. Menyo anak didik ada gedanya lagi Cina didik ada tentang bagaimana memahami konsep mengatur keuangan sehingga kita punya ekonomi yang kuat, bukan kaya tapi kuat bertahan dalam kondisi apapun. Mudah-mudahan ada manfaat. Maka 4 bekal yang kita sampaikan tadi sekiranya dapat bertahan 1 tahun ke depan sampai Ramadan berikutnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.